semangat tanpa ragu-ragu, kami terus GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, terus satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bela bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Halo adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Mari kita berdiri untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Teman-teman Taruna, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 12. Namun, sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua di tempat ini Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebenarnya dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, lewat hikmat Tuhan, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengarkan Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan kami, serta rema kami ke depan Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami Tuhan, hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 12. Begini firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Dalam teks ini, kitab Amsal ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi, yaitu pada zaman Hizkia. Kita bisa lihat dari pasal 10,
istilah Ibrani Mishal atau Mashal yang kemudian diterjemahkan Amsal bisa berarti ucapan yang bijak. Perumpamaan atau peribahasa berhikmat menurut 1 Raja-Raja 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kudung semasa hidupnya. Penulis lain yang disebutkan namanya dalam Amsal adalah Agur. Bisa dilihat dari Amsal 30. Dan Raja Lemuel. Bisa dilihat dari Amsal 31. Tujuan kitab ini dinyatakan dengan sangat jelas dalam Amsal 1 ayat 2 dan 7. Yakni memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itu bisa dilihat dari Amsal 1 ayat 2 dan 3. Dengan demikian, orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi bijaksana. Kita bisa lihat dari pasal 1 sampai dengan 4. Kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang bijak pun akan menjadi semakin bijak, akan menjadi semakin bijak lagi. Itu bisa dilihat dari pasal 1 ayat 5 dan 6. Meskipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, namun landasan utama yang diperlukan jelas, yaitu sikap takut akan Tuhan. Dilihat dari pasal 1 sampai dengan pasal 1 dan 7 ayat 7. Hikmat dalam kitab Amsal bukan dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Itu bisa kita lihat dari pasal 1 ayat 7. Jadi, orang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah dan menaati perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang dalam kitab ini. Sebagian besar pesan bijaksana dalam Amsal ini diberikan dalam bentuk nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak-anaknya. Amsal juga merupakan kitab yang praktis karena menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas untuk hubungan dan perilaku sehari-hari yang benar. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan kepada semua angkatan dan budaya. Untuk pemahaman teologinya, Salomo memposisikan diri sebagai orang tua yang berhikmat dan sedang menghimbau pembaca yang dianggap sebagai anak-anak rohaninya agar dapat mengarahkan perhatiannya pada pendidikan dan selalu ingin mendengar pengetahuan. Hanya dengan terus belajar akan kehendak Tuhan dengan mencintai ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya, maka taruna akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi alat berkat. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Untuk mengaplikasikannya, seluas dan sedalam apapun ilmu yang kita miliki, jika tanpa didasari dengan hati takut akan Tuhan, maka semuanya tidak akan berguna. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan sampaikan, di mana pengaplikasian dari firman Tuhan ini ayat dari Amsal 23 sampai Amsal 23 ayat 12 ini, kita bisa lihat di mana dengan informasi yang salah, apa yang Anda kerjakan pasti akan berantakan. Itulah sebabnya Amsal mendorong kita anak taruna untuk mengarahkan perhatian kepada didikan dan telinga kepada kata-kata pengetahuan, yakni hikmat Allah.
Jika kita meminta nasihat dari orang bodoh dan bebal, yaitu mereka yang bersikap so tahu dan mengabaikan Allah, kita pasti akan mendapat masalah. Mereka akan meremehkan kata-kata yang bijak dan bisa membuat kita tersesat dengan saran yang tidak bermanfaat, keliru, bahkan menipu. Karena itu, lebih baik kita mencondongkan telinga kita kepada pengetahuan. Bukalah hati untuk menerima petunjuk Allah yang memberi kemerdekaan, yakni firman-Nya yang penuh penjelasan dan pengharapan. Nasihat dari orang-orang yang mengenal Allah akan menolong kita untuk menerima dan menaati firman-Nya atau hikmat-Nya. Hikmat Allah takkan pernah menyesatkan, tapi selalu menguatkan dan menuntun kita menuju keutuhan hidup di dalam Dia. Jadi, seluas dan sedalam apapun ilmu yang kita miliki, jika tanpa didasari dengan hati takut akan Tuhan, maka semuanya tidak akan berguna. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Dan pesan kakak untuk terakhir, untuk firman ini, hikmat orang bebal selalu membawa kita ke dalam jalan buntu, tetapi hikmat Allah selalu memberikan jalan keluar. Sekian dari kakak, terima kasih, Shalom. Teman-teman Taruna, sebelum kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan kami atas firman-Mu Tuhan yang telah yang telah Engkau sampaikan Tuhan dalam ibadah renungan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan mendengar perintah-perintah-Mu Tuhan, untuk selalu Tuhan melakukan Tuhan segala apa yang Kau perintahkan Tuhan lewat firman Bapa. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Engkau mau berkati Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan KMJ Tuhan, Ketua Majelis Jemaat Tuhan, serta para majelis Tuhan dari presbiter Tuhan, para penatua dan diaken Tuhan. Kiranya Engkau mau berikan mereka selalu kesehatan Tuhan untuk dapat bisa melayani selalu Bapa. Tuhan juga Tuhan, saat ini juga ingin berdoa Tuhan untuk pelkat-pelkat Tuhan dalam gereja kami Tuhan, dari PA, PT,
GP, PKP, PKB, serta PKL Tuhan. Engkau mau kirim Tuhan, Engkau mau berkati ke semua perkara tersebut Tuhan. Engkau mau jaga kesehatan mereka, para pengurus, staf pelayan mereka Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan Tuhan, biarlah itu demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Doa yang jauh seperti ini kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami kepada cobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman Taruna, sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita akan mendapatkan doa berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.